Kemudian selain kita belajar dari banyak pengalaman, maka mulailah kita dengan membangun skill kita menjadi lebih baik. Fokus pada proses perjalanan kita membangun skill itu. Nah, seperti apa yang kita harus bangun di sana? Ya tentu bagaimana cara baca pasar, bagaimana cara entry, bagaimana cara exit, kemudian bagaimana cara recovery, itu kita bangun secara terus-menerus sampai betul-betul mahir di luar kepala. Beda kita bisa dengan mahir ya. Kalau bisa mungkin semua orang bisa dengan cepat ya. Tapi kalau mahir itu ibaratnya punya keahlian yang mumpuni. Sehingga kalau sudah terbentuk keahlian yang mumpuni, maka itu akan menumbuhkan rasa optimis di kita, menumbuhkan rasa percaya diri, dan bisa menghasilkan yang maksimum di sana. Itulah nanti bisa kita tunjukkan pada orang bahwa di industri ini saya bisa berhasil, dalam trading ini saya bisa berhasil. Diingat, dalam trading itu kita tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa menentukan sendiri kapan kita melakukan transaksi, kapan kita melakukan exit dan sebagainya. Kita juga bisa mengukur seberapa banyak yang ingin kita dapatkan di sana. Jadi kalau kita pengen besar, pengen banyak, ya harus realistis. Apakah modalnya dinaikkan atau skill kita yang dinaikkan? Kalau kita tidak punya skill yang lebih, tentu modalnya harus dinaikkan. Dan lebih baik lagi modal dan skill itu dinaikkan sehingga betul-betul bisa maksimal. Kemudian yang keempat ya. Oke, yang keempat di dalam trading, untuk mendapatkan profit itu juga tidak terlalu mudah ya. Juga tidak terlalu sulit ya. Kembali lagi ke tadi, kemampuan kita. Kemampuan skill kita. Kalau udah skill kita teruji, sudah skill kita mumpuni, maka untuk mendapatkan profit tentu akan lebih mudah. Tetapi dari sisi nanti kuantitas, dari sisi kuantitasnya tentu menyesuaikan dengan modal dan keterampilan kita. Jangan hanya fokus pada profitnya, tapi fokuslah pada prosesnya. Karena ketika kita menjalani proses itu, maka profit akan mengikuti dengan baik. Kemudian yang kelima, terakhir, supaya menghindari hal-hal juga yang tidak diinginkan, ketika kita sudah bisa profit, sudah bisa konsisten di sana, maka berbagilah dengan orang lain. Berbagi dalam bentuk mungkin ilmu, berbagi dalam bentuk materi dan sebagainya ya, bagi hasil dari rezeki yang kita dapatkan. Ini tentu akan membuat kita nanti menjadi percaya diri, dan tentu kalau kita semakin banyak berbagi, maka orang lain akan banyak berpikir ya, berulang kali akan berpikir untuk membuli kita, atau mereka mempesimiskan kita gitu ya. Karena kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa banyak berbagi, kita bisa banyak memberikan contoh, memberikan materi, memberikan edukasi dan sebagainya, dengan kita tunjukkan bahwa kita itu bisa. Ya, dengan ini maka semangat kita akan menjadi bangkit lagi, dan orang yang mungkin awalnya dalam tanda kutip mencibir, membuli, melakukan omongan-omongan yang tidak menyenangkan mungkin, karena kita bisa menunjukkan, kita bisa membuktikan, maka mereka semuanya nanti akan memahami. Baik, ini pertanyaan yang selanjutnya kita akan bacakan lagi. Pertanyaan berikutnya, ini nomor 4 ya. Pak tanya, jika aktual lebih tinggi dari forecast, ya ini berkaitan dengan data kalender ekonomi ya. Kalau aktual lebih tinggi dari forecast per mata uang, atau lebih tinggi dari previs, apakah PER itu akan melemah ya? Begini ya, maksudnya begini ya, saya paham ya. Ini yang ditanyakan berkaitan dengan kalender ekonomi ya. Di kalender ekonomi itu ada previous, ada forecast, ada aktual ya. Yang ditanyakan, jika aktual lebih tinggi dari forecast, apakah PER itu akan menguat? Kemudian jika aktual lebih tinggi dari forecast,
tapi lebih rendah dari previous, apakah juga akan menguat ya. Jadi begini membacanya berkaitan dengan kalender ekonomi, sekalipun ini tidak menjadi dasar utama ya. Jangan fokus hanya pada kalender ekonomi. Ketika forecast ya, jadi ada previous dan forecast. Previous forecast itu hanya data, di mana previous itu ada data yang lama ya, yang dirilis lama. Kalau misalkan dirilisnya 1 bulan sekali, maka previous itu adalah data bulan yang lalu. Ya, sekarang di forecast itu adalah perkiraan atau analisanya, kira-kira akan seperti ini. Kemudian nanti aktualnya di jam di mana di situ akan dirilis, itu akan muncul angkanya. Apakah kalau aktualnya lebih tinggi dari forecast, itu mata uang itu atau pair itu akan menguat? Jawabannya tidak selalu ya, tergantung pada sentimen pasar. Juga di situ ada jenis-jenis beritanya, tidak selalu yang lebih besar begitu akan menguat, tidak selalu, karena ada jenis berita yang jika dia lebih tinggi justru malah melemah. Apa itu? Ya, pengangguran. Tingkat pengangguran itu kalau semakin tinggi, maka dia mata uang itu atau negara itu akan melemah, akan makin rendah ekonominya, sehingga akan membuat mata uang itu menjadi melemah. Tapi di sisi lain ada nanti sentimen-sentimen yang masuk ya. Jadi ada banyak sentimen di mana sentimen itu dipengaruhi oleh pelaku pasar itu sendiri. Sejauh mana dia merespon dari news yang dirilis. Sehingga saya tidak bisa memberikan jaminan pasti kalau kita memberikan atau membaca dari sisi kalender ekonomi itu tidak bisa serta-merta kita jadikan dasar untuk kita entry buy dan sell, nggak bisa. Ya mungkin sebagai tambahan, oke lah, sebagai tambahan atau menghindari jam-jam itu ketika nanti ada rilisnya kita boleh lah. Tetapi tidak bisa serta-merta dijadikan dasar kalau nanti ini lebih tinggi, ini menguat, lebih rendah itu melemah, ya tidak bisa begitu ya. Kita tetap lihat bagaimana anomali yang ada di market di sana, bagaimana respon pasar yang ditunjukkan di dalam candlestick itu akan jauh lebih mengena nanti. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih ada pertanyaan ya. Satu pertanyaan lagi, ada dua ya. Yang kelima ya, Pak, baiknya untuk money management berapa persen di dalam trading ya? Terus maaf, trading kita misalkan jago di dalam akun demo, tapi pas di real kenapa menjadi boncos malah ya? Walaupun kita sudah menggunakan sistem trading yang kita lakukan di demo, tetap hasilnya masih tidak maksimal ketika kita menggunakan real account ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika seperti itu ya? Yang pertama jawabannya berkaitan dengan money management ya. Berapa persen yang ideal untuk trading, untuk money managementnya, untuk resikonya ya, atau targetnya boleh nanti. Baik, di kondisi normal biasa resiko dalam satu transaksi itu antara 1 sampai 2%. Jadi batasi dalam satu transaksi itu antara 1 sampai 2% dari modal. Kemudian juga batasi maksimal. Kita maksimal satu hari itu berapa persen, misalnya 5% atau 10%. Sehingga ketika salah secara terus-menerus selama satu hari itu, karena maksimal 10%, berarti kalau satu transaksi kita batasi 1%, maka maksimal adalah 10 kali transaksi. Ketika 10 kali transaksi kita gagal semuanya, artinya kita kena SL semuanya, maka berhentilah ya. Tutup chartnya, banyak kita merenung, banyak kita koreksi, perbaiki, evaluasi apa yang salah selama yang kita lakukan itu. Besok diperbaiki lagi ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika kita jago dalam demo, kemudian di real kita boncos ya, maka dipertanyakan apakah jagonya itu hanya kita bertahan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bisa bertahan sampai lama gitu ya. Yang kedua, ketika kita jago di akun demo, apakah modalnya juga sama sesuai dengan yang kita lakukan
dengan real? Apakah lot yang kita gunakan juga sama? Apakah SOP-nya kita lakukan juga sama? Saya yakin kalau yang kita lakukan semuanya sama dengan di demo dan kita sudah betul-betul di luar kepala, maka tidak akan terlalu beda jauh ya. Kalaupun berbeda mungkin di awal-awal dia akan menyesuaikan, mungkin oke lah, agak ada kecemasan yang berlebih, oke. Tapi ketika kita sudah terbiasa melakukan baik analisa, baik entry, baik exit, semuanya kalau kita kembali merujuk pada latihan kita, saya yakin semuanya akan menjadi lebih baik juga ya. Tidak akan beda jauh. Yang membedakan mungkin di awal untuk menyesuaikan. Ya, karena kita sudah mengalami latihan yang kurang, membuat kita akan nanti menjadi panik. Tapi kalau latihan sudah mumpuni, skill sudah terbangun di luar kepala, maka semuanya akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau kita sudah membentuk intuisi, maka bawah sadar kita akan muncul nanti saat-saat kita melakukan posisi, saat kita melakukan recovery. Jadi saya tidak yakin kalau ini sudah mumpuni, kemudian di real menjadi boncos ya. Artinya masih dipertanyakan di akun demo itu betul-betul dia memperlakukan sebagai uang kita, atau satu saat kita anggap, oh uang demo aja, rugi tidak masalah, dibiarkan. Jadi besok pagi dilihat, oh profitnya banyak. Maka yang dilihat ketika kita melakukan analisa hasil kita adalah seberapa banyak kita melakukan recovery, seberapa besar kita bisa berhasil dari recovery, bukan seberapa besar kita profitnya. Kalau profit bisa saja 1 bulan itu, 1 bulan 2 bulan itu kita lagi beruntung, lagi mujur ya, kita lagi sesuai dengan market yang ada. Karena pasar itu selalu berubah kondisinya setiap waktu berdasarkan kondisi lapangan ya. Ada banyak aspek yang mempengaruhi. Ada geopolitik, perang terbuka misalnya antara Eropa dengan Asia, atau Eropa dengan misalnya Asia Timur atau Timur Tengah dan sebagainya. Pecahnya perang terbuka ini tentu akan membuat gejolak di dalam perekonomian dunia, khususnya dalam dunia saham dan dunia trading forex ya. Kemudian ada isu-isu global ya, bisa juga dari kondisi ekonomi satu negara ya, ekonomi negara yang termasuk dalam hal ini negara-negara besar tentunya Eropa dan Amerika, yang tentu di situ pengaruh besar. Misalnya terjadi perang dagang antara Amerika dengan China, ada beberapa bank besar dunia yang mengalami kebangkrutan, ada krisis pangan dan sebagainya. Itu semuanya akan sangat mempengaruhi dari pergerakan yang ada di pasar. Jadi kalau kita betul-betul sudah mumpuni dengan melihat chart yang ada, itu tentu akan ketemu. Pasar itu tidak serta-merta tiba-tiba dia langsung melesat ya, selalu ada fasenya. Ada fasenya dia bergerak naik, itu nanti akan kelihatan step-stepnya. Akan kelihatan struktur yang terbentuk. Akan kelihatan di situ nanti ada area penting yang dilewati dan sebagainya. Ya, jadi pasti ketemu. Nah, ketika kita sudah mumpuni di sana ya, dalam artian membacanya sudah mahir, kemudian recovery-nya sudah mahir, maka saya yakin tidak akan beda jauh. Nah, yang dialami seperti ini biasanya memperlakukan demo bukan uang asli kita, dan kita masih belum teruji ya dari sisi intuisinya, belum terbentuk maksimal. Saya yakin kalau sudah terbentuk akan bisa mendapatkan yang maksimal. Baik, itu kira-kira nanti kalau ada pertanyaan tulis lagi di kolom komentar. Satu lagi pertanyaan yang disampaikan ya, berkaitan dengan bagaimana cara bangkit dari kerugian yang besar ya. Terus terang Pak, ini berulang kali saya mengalami kegagalan, rugi besar dalam modalnya, sehingga sudah jatuh mentalnya. Untuk mengawalinya sangat sulit lagi. Nah, bagaimana cara bangkitnya? Yuk kita simak berikutnya. Yang pertama, untuk bisa bangkit dan bersemangat lagi ketika kita mengalami kerugian yang besar. Yang pertama tentu kita harus bisa menerima
kerugian itu sebagai konsekuensi resiko. Kalau kita bisa menerima, maka dalam hati kita akan berbesar hati. Saat kita rugi, maka kerugian itu datang dari kita. Karena mungkin di awal kita sangat ceroboh, tidak mau belajar, tidak mau tahu, dan mungkin hanya ikut-ikutan. Nah, sehingga kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan analisanya, tidak menyalahkan pasarnya, tidak menyalahkan brokernya, tapi kita bisa menerima sebagai konsekuensi yang kita lakukan adalah tidak sesuai, dan kita masih belum cukup untuk pengalaman, belum cukup untuk ilmunya. Sehingga disitulah nanti ada pembelajaran. Di situ ada nanti fase di mana kita bisa banyak belajar dari pengalaman. Rela hati, berbesar hati menerima kenyataan bahwa yang kita lakukan kemarin adalah karena kebodohan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita rugi banyak, maka jangan dilanjutkan dulu, break dulu. Nah, saya juga pernah rugi yang cukup besar karena kondisinya sudah habis-habisan, psikologi terganggu, maka lakukan break dulu, berhenti dulu sejenak ya. Waktu itu saya malah berhentinya bukan sejenak, lumayan ya, karena sampai 2 tahun tidak melakukan aktivitas apapun berkaitan dengan tradingnya, karena betul-betul masih trauma yang panjang. Setelah rasa trauma itu menjadi perlahan mulai menghilang, maka belajarlah kembali untuk nanti mulai mengenal kembali ya. Tapi harus cari tahu selama kita bangkrut kemarin itu apa yang menyebabkan kita bangkrut. Apakah analisa kita kacau? Apakah lot yang kita gunakan juga barbar? Apakah transaksi yang kita lakukan itu banyak sekali? Atau mungkin resiko yang kita ambil terlalu gede? Nah, itu nanti cari tahu semuanya. Setelah kita tahu semua dari perjalanan yang kita jalani sebelumnya itu, maka kita bisa membuat rencana-rencana yang baru. Buatlah trading plan yang baru. Ya, buat sistem aturan main kita menjadi lebih baik lagi ya. Belajar dari pengalaman, kemudian belajar dari teori, difahami semuanya, kemudian dilakukan pengujian lagi, maka carilah yang kira-kira kita menjadi lebih nyaman. Kalau yang kemarin kita gagal, maka kita perbaiki, kita cari tahu ya gagalnya di mana. Dari kita mengetahui kegagalan kita itu, maka kita bisa memperbaikinya ke depan lebih baik lagi tentunya. Apakah dari sisi teknikalnya, apakah dari sisi psikologinya, atau mungkin dari sisi manajemen risikonya. Nah, kita nanti bisa perbaiki ke depan. Kemudian yang keempat, buatlah rencana trading kita yang lebih baik tentunya ya. Caranya bagaimana? Kembali ke dasar-dasar dulu, kembali ke aturan-aturan yang normal dulu ya. Bagaimana risk manajemennya yang sehat, bagaimana, kemudian nanti kalau entry SOP-nya seperti apa, dibenahi semuanya dulu, kemudian setelah itu baru nanti ditingkatkan ya pelan-pelan. Fokus pada sistem yang kita buat, jangan hanya fokus pada profit terus gitu ya. Kalau kita hanya fokus pada profit, nanti yang ada kita akan kecewa gitu ya. Kemudian buat catatan kecil yang kita lakukan, maka ketika itu dianggap penting dan nanti takut lupa, maka buatlah catatan penting. Kalau perlu tempel di tempat tidur kita, tempat kerja kita, atau tempat di mana kita selalu bisa melihat. Kemudian setelah kita buat rencana, maka mulailah dengan modal yang kecil. Jangan kita langsung menggunakan modal yang gede lagi. Memang sulit untuk menerima kenyataan. Biasa menggunakan modal yang gede, targetnya besar-besar, kita harus menggunakan lot yang kecil. Sakit hati rasanya tentunya. Tetapi itulah yang terbaik. Baru nanti mulai bertahap naikkan gitu ya. Kalau sudah mulai berhasil, maka dinaikkan ya. Modal itu dinaikkan pelan-pelan. Kemudian harus bersabar, betul-betul bersabar ya. Ketika kita mulai dengan modal kecil itu, tentunya kadang kesabaran kita diuji di sana. Kalau kita biasa dengan profit gede, kemudian profitnya kecil, terkadang disitulah orang tidak sabar. Pengennya cepat. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, karena itu
bersabar dengan yang kita lakukan, fokus pada proses yang kita jalani, membangun skill kita yang pada akhirnya nanti betul-betul kita sudah mumpuni. Kalau sudah mahir, maka modal itu bisa naikkan bertahap dan profit kita juga bisa naikkan. Jangan kita fokus mengembalikan kerugian kita yang dulu yang besar, tapi tetap realistis, gunakan modal yang ada, kemampuan yang ada, tingkatkan terus-menerus. Ketika sudah mulai naik, maka seiring waktu modalnya perlahan kita naikkan. Terus begitu. Dan itulah prosesnya. Untuk bisa menutup kerugian yang lama yang dulu, yang besar itu, maka butuh proses, butuh waktu. Ya, mudah-mudahan seperti itu bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kita sampaikan ini. Sekali lagi, di dalam trading tidak ada yang pasti, tetapi kita bisa membuat satu perkiraan, kita bisa membuat probabilitas dengan membatasi risiko, dengan manajemen yang baik, maka kita akan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman yang masih belum bisa kita jawab pertanyaannya, silakan tulis lagi di kolom komentar, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.